Oke, Ramadan datang lagi nih. Tapi coba deh, tahun ini kita lihat Ramadan bukan cuma sebagai rutinitas. Anggap ini sebuah petualangan besar, sebuah perjalanan yang sengaja dirancang buat menantang dan pada akhirnya mengubah diri kita jadi lebih baik. Nah jadi, pertanyaannya simple banget kan? Di awal bulan ini, kita semua dikasih pilihan. Apakah kita mau jalanin bulan ini kayak biasa aja, ya udah ritual tahunan lewat begitu aja, atau kita mau jadikan ini titik balik yang sesungguhnya buat iman kita? Pilihan ini nih yang nentuin hasil akhir dari petualangan kita. Yuk, kita coba pahami sebenarnya apa sih tujuan utama petualangan ini? Karena jujur aja, ini bukan cuma soal nahan lapar sama haus dari subuh sampai maghrib. Ada hadiah yang jauh lebih besar yang nunggu di ujung sana. Dan ini dia tujuannya. Disebutin langsung dengan jelas banget di Al-Quran, goal utamanya adalah takwa. Kesadaran penuh sama Tuhan, jadi pribadi yang lebih benar, lebih disiplin. Inilah harta karun yang kita cari di petualangan Ramadan. Bukan sekedar menahan lapar, tapi meraih takwa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nyampe ke level takwa itu? Nah, disinilah ada satu perumpamaan yang keren banget buat bantu kita ngerti. Coba deh kita anggap semua kesulitan di bulan Ramadan itu bukan penderitaan, tapi justru sebuah proses penempaan. Kalau teman-teman tahu cerita pewayangan, Gatot Kaca itu kan nggak lahir langsung sakti mandraguna. Dia itu dimasak, ditempa, di kawah candra di muka. Tempat yang super panas, penuh ujian, yang akhirnya ngasih dia kekuatan luar biasa. Nah, Ramadan inilah kawah candra di muka versi kita. Tempat kita diuji, digembleng, biar jadi lebih kuat. Dan ujiannya ini, wah, nyata banget. Kita alamin tiap hari. Pas perut keroncongan, itu kita lagi latihan sabar. Pas emosi rasanya mau meledak, kita lagi latihan kendali diri. Bahkan pas alarm sahur bunyi dan rasanya berat banget buat bangun, itu kita lagi melatih komitmen. Setiap tantangan kecil ini semua bagian dari training camp elit buat jiwa kita. Nah, slide ini nih, jujur aja, kayak cermin yang nusuk banget buat kita semua. Ya kan? Aneh gitu rasanya. Kita bisa kuat banget buat hal-hal duniawi. Nonton series maraton semalaman kuat, scrolling sosmed berjam-jam kuat, tapi kok giliran buat ibadah yang waktunya jauh lebih singkat, kayak tilawah 20 menit atau tarawih, rasanya lemes banget. Ini jadi pengingat yang jujur banget tentang kemana sebenarnya prioritas energi kita selama ini. Oke, dari ujian fisik tadi, kita geser sedikit ke sesuatu yang lebih dalam. Karena semua tantangan fisik itu baru permulaan. Perubahan sejati dari petualangan Ramadan ini terjadinya di dalam diri kita, jauh dari pandangan dan pujian orang lain. Ini poin yang dalam banget loh. Kita kan hidup di zaman di mana rasanya semua hal harus diposting, harus dapat validasi. Padahal sama kayak ulat yang berubah jadi kupu-kupu cantik di dalam kepompong yang sunyi dan tersembunyi, transformasi spiritual kita yang paling asli itu justru terjadi saat kita jauh dari kebisingan dunia luar dan fokus ke dalam diri. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang, ya, cukup menantang. Sebuah momen buat kita jujur sama diri sendiri. Ibadah kita di bulan ini, puasanya kita, tarawihnya kita, itu semua murni karena niat untuk Allah? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga nyari pengakuan, nyari likes dari manusia? Jujur sama niat kita di sini adalah langkah pertama menuju transformasi yang sebenarnya. Oke, tujuannya udah jelas, tantangannya juga. Sekarang kita butuh strategi. Karena niat baik aja nggak cukup kan? Kita butuh rencana aksi yang jelas buat bisa menaklukkan petualangan ini dengan sukses. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, coba deh kurang-kurangin distraksi digital, biar kita punya ruang lebih buat koneksi sama yang di atas. Kedua, coba lihat lagi, sama siapa sih kita paling sering ngabisin waktu? Karena lingkungan itu pengaruhnya besar banget. Dan ketiga, stop bilang nanti buat belajar agama. Mumpung lagi di bulan Ramadan, momentumnya pas banget buat cari ilmu. Dan hadis ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya langkah nomor 2 tadi. Ini pengingat kuat banget kalau teman-teman kita itu punya pengaruh besar ke diri kita. Jadi, kalau kita mau jadi lebih baik, kita harus sadar betul dalam memilih lingkaran pertemanan yang mendukung tujuan itu. Nah, sebelum kita selesai, ada satu pergeseran cara pandang terakhir yang super penting buat kita pahami. Ini tentang apa yang terjadi setelah Ramadan selesai. Coba deh kita luruskan satu hal ini. Semua kerja keras, semua latihan, semua tempaan selama sebulan penuh, itu semua bukanlah garis finish. Justru sebaliknya, Ramadan itu adalah garis start. Ramadan itu training camp-nya. Bulan ini mempersiapkan kita, menempa kita, jadi versi diri yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bertakwa.
Nah, versi baru inilah yang siap buat melanjutkan 11 bulan ke depan. Jadi, orang yang keluar dari Ramadan itu harusnya bukan orang yang sama dengan yang masuk. Kita udah ditempa, kita udah dilatih. Sekarang, petualangan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Ayo kita bawa semangat dan kekuatan baru ini ke sisa tahun ini. Ayo berangkat!